Ya, terima kasih Pak Dr. Tonang atas waktunya, apresiasi kepada teman-teman Persi dan apa namanya yang telah menginisiasi acara ini. Saya akan mencoba menampilkan dari sisi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini sedikit review menggambarkan bahwa kami punya sistem pantauan melalui webnya. Balik dulu Mbak, balik dulu yang tadi. Balik yang pertama, slide sebelumnya. Tolong slide sebelumnya. Ya, kami ingin menampilkan sedikit posisi DKI Jakarta melalui corona.jakarta.id. Jadi setiap hari kami mengupdate data-data yang berdasarkan laporan dari Fasiankes yang ada di DKI Jakarta, baik dari rumah sakit maupun yang berbasis puskesmas. Tadi di awal disampaikan bahwa apakah data yang ditampilkan cukup hanya yang confirm aja. Kalau kami sampaikan bahwa izinkan di DKI Jakarta menampilkan data lengkap dengan PDP, karena PDP kami makin hari juga makin bertambah dan itu harus dipantau melalui sistem surveillance. Jadi yang kami tampilkan selain data yang confirm, juga data yang PDP. Dari tampilan di sini dapat terlihat bahwa kasus confirm di DKI Jakarta sejak awal Maret sampai dengan tanggal 11 April ada 1.903. Nah, yang masih dalam perawatan saat ini ada 1.152. Kemudian yang PDP sama. Jadi meskipun data kami ada 2.379, tetapi yang masih dirawat adalah 1.118. Sehingga total di DKI Jakarta kasus confirm COVID-19 ditambah dengan PDP yang masih dalam perawatan adalah sekitar 2.200 sekian. Ini untuk menggambarkan bahwa kesiapan dan kelengkapan tempat tidur kita terkait dengan jumlah kasus tadi. Tentu kasus yang dirawat dengan kasus confirm dan kasus PDP tadi adalah dengan kriteria sesuai dengan pedoman bahwa dengan gradasi sedang sampai dengan berat. Sedangkan yang kasus confirm tanpa gejala atau ringan itu kami lakukan edukasi dan self isolation yang dipantau oleh teman-teman kami di puskesmas. Jadi saat ini kami ada sekitar 800 pasien yang isolasi diri yang kami pantau berdasarkan konsep kewilayahan, di mana keep kontak dengan teman-teman kami, petugas dokter maupun petugas surveillance yang ada di puskesmas kecamatan masing-masing sesuai dengan konsep wilayah. Gambar yang grafik yang samping piramida adalah menggambarkan gambaran sesuai dengan kelompok umur, baik yang ODP, PDP maupun yang kasus positif. Jadi di sini terlihat bahwa memang sebagian besar di usia kelompok 50 tahun ke atas. Ya, next. Lanjut. Tolong lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran tren kasus di Jakarta saat ini, bahwa nasional dan Jakarta kami bandingkan, yang grafik yang kanan adalah grafiknya Jakarta, sedangkan yang kiri adalah grafiknya nasional. Gambar ini memperlihatkan bahwa angka penambahan kasus harian masih meningkat, masih tinggi. Kami mendapatkan kasus baru itu sekitar 100-an lebih per hari. Kami sampaikan bahwa teman-teman kami melakukan kontak tracing ini sangat luar biasa. Tim kami di puskesmas kecamatan, begitu ada kasus positif langsung dikejar dan dilakukan tracing kontak untuk memastikan bagaimana penyebaran kasus dan mengidentifikasi dengan lebih cepat lagi. Sistemnya berbeda. Kalau untuk yang tracing kontak, kami memanfaatkan rapid test yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Jadi kami bekali teman-teman kami di puskesmas dengan rapid test. Tetapi pada saat nanti rapid testnya hasilnya positif, teman-teman kami di puskesmas juga siap melakukan pengambilan swab, ratusan swab untuk dilakukan dimasukkan dalam VTM. Jadi fungsi surveillance itu dilakukan dengan baik dengan teman-teman puskesmas, sehingga sampel yang kami kirimkan ke Badan Litbang di awal-awal tuh sangat banyak, karena memang dalam jumlah yang cukup, suplainya dari Litbang cukup, dan hasilnya cepat. Tetapi makin ke sini, memang karena semakin banyaknya kasus, melebarnya kasus dari berbagai provinsi,
kami terengah-engah, sehingga waktu itu kami mengajukan diri, laboratorium kesehatan daerah kita dimohonkan untuk bisa menjadi laboratorium pendamping. Gambaran yang di bawah adalah akumulasi kasus, baik kasus PDP maupun kasus confirm. Yang berwarna kuning adalah kasus PDP. Untuk yang kita bagi dua, untuk yang di atas yang warnanya lebih terang adalah kasus yang sudah sembuh, sedangkan yang di bawah adalah kasus yang masih dirawat. Sedangkan yang kanan kasus positif, di mana ada 3 gradasi warna, ini adalah data harian kita, menunjukkan tren peningkatan kasus harian. Gambar yang warnanya gelap yang di bawah adalah kasus yang masih dilakukan perawatan, kemudian yang di atas adalah yang sembuh. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini adalah gambaran peta sebaran kita bahwa DKI Jakarta semua kecamatan tanpa kecuali sudah tersebar kasus, dan Bapak Ibu sekalian, kami sengaja membuat peta yang lebih rinci karena terkait dengan konsep kewilayahan untuk pendampingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak bekerja sendiri. Dalam tim gugus kami, kita melibatkan selain warga masyarakat DKI Jakarta melalui konsep RT RW, kami juga tentunya sangat terbantu dengan jajaran dari Polda maupun tim dari Bapak Pangdam yang bahu-membahu dengan tim puskesmas kecamatan, mulai dari tracing kontak sampai dengan penguasaan jenazah. Ini kami lakukan karena awal-awal memang sering terjadi penolakan, sehingga makin ke sini kita putuskan bahwa pelibatan dari tim dari dan Ramil maupun Polsek menjadi sangat penting, maupun sangat setempat dan lurah setempat, serta partisipasi warga. Dalam peta ini bisa diklik, nanti akan terlihat tanpa menyebutkan nama, akan muncul data kelurahan dan RT RW yang paling kecil yang bisa dilakukan pendampingan oleh teman-teman di lapangan. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan kebijakan terkait dengan laboratorium? Kita tahu bahwa semuanya pengen cepat, akurat, dan manfaat. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di awal-awal kami bisa dengan cepat dilakukan, dibantu sekali oleh Pak Siswanto dan Bu Vivi, lancar jaya. Tapi makin ke sini karena selain jumlah kasus yang dirawatnya juga semakin banyak, juga hasil tracing kontaknya juga makin banyak nih Pak Sis. Sehingga makin lama makin menumpuk. Nah, kami sangat terbantu dengan adanya penetapan bahwa lab Kesda bisa menjadi lab pemeriksa, didampingin tentunya bersama-sama dengan lab-lab lain ada di DKI Jakarta, termasuk BPTKL, Lembaga Eijkman, Prof. Amin, terima kasih supportnya selama ini, kemudian Rumah Sakit UI dan RSCM. Kemudian keluar lagi Permenkes 216, di mana tanggal 26 Maret kita ada penambahan lab mikrobiologi UI. Nah, masalahnya adalah bahwa lab-lab tadi kita bersama-sama, alhamdulillah tidak berbayar, pembiayaan betul-betul diampu oleh APBN maupun sumber lain yang tidak mengikat. Kami selalu menyampaikan hasil pemeriksaan lab kami kepada Badan Litbangkes, dan kami berharap bahwa semua lab yang di DKI Jakarta sesuai dengan konsep kewilayahan, kita mintakan untuk dilaporkan, selain dilaporkan kepada Litbangkes juga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sebagai tembusan, karena untuk kepentingan surveillance epidemiologi. Jadi kami berharap untuk lab-lab yang mungkin ada yang belum sempat melapor atau menginformasikan kepada kami untuk bisa lebih lancar lagi dalam menginformasikan kepada kami. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa sejak tanggal 7 April sudah dibuka juga sedemikian luas lab-lab mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN dan sebagainya. Kami sudah dari awal cari-cari peluang nih, cari-cari peluang, karena kalau hanya mengandalkan lab Kesda kemudian lab yang ditunjuk melalui SK Menteri itu tidak cukup. Di DKI Jakarta saat ini sudah menunggu dalam antrian sekitar 800 lebih sampel yang belum sempat kepegang. Ini tentunya akan menambahkan waktu rawat yang lebih panjang, karena teman-teman pastinya di klinisi menunggu bagaimana hasil lab itu harus segera keluar. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini adalah timeline kami, bagaimana dari awal sejak Januari kami sudah melakukan kegiatan swab oleh teman-teman puskes sebelum ada rapid datang.
Jadi teman-teman kami di Puskesmas betul-betul sudah melakukan kontak tracing dan melakukan pengambilan swab oleh teman-teman kami di Puskesmas. Kemudian pada saat penetapan tanggal 16 Maret bersama-sama dengan BPTKL, Eijkman, dan UI maupun RSCM, kami di Labkesda tanggal 16 Maret sudah melakukan ekstraksi. Jadi ekstraksi ini kami lakukan untuk spesimen yang masuk, kemudian BPTKL juga sudah mulai operasional. Nah, tanggal 23 Maret, alhamdulillah atas pelatihan dari timnya Pak Siswanto, jadi kami tuh magangkan tim kita ke Litbangkes supaya karena kami kebetulan Labkesda kami sudah BSL 2, punya PCR-nya, punya alatnya, sehingga kami titipkan tim kami untuk belajar di Litbangkes. Dan alhamdulillah pada tanggal 23 Maret Labkesda bisa running sampai dengan bukan hanya ekstraksi, tapi sampai dengan real time PCR, dan kami full 24 jam kami siagakan untuk mempercepat memutus tadi penumpuknya kasus-kasus atau spesimen yang belum bisa terpegang. Nah, dengan bertambahnya kasus, angkanya ternyata tidak kekejar. Kami tentunya perlu mencari peluang lagi. Kami mencoba menambah lab punya milik Pemprov dengan kontainer yang ada di Pasar Minggu. Kami pesan reagennya, kami pesan alatnya. Masalahnya adalah ternyata kecepatan untuk mendatangkan alat maupun reagen tadi luar biasa. Jadi semuanya inden, tidak cepat kami dapatkan. Tadi kami sampaikan bahwa kami ingin cepat, tapi juga akurat. Memang banyak sekali penawaran yang datang ke kita, tapi saya tetap sesuai dengan arahan Pak Siswanto ini dan buku pedoman bahwa semuanya harus mengacu kepada CDC, bahwa ada pakem-pakem tertentu yang harus kita taati. Termasuk kami, jajaran kami dibantu oleh tim gugus. Kami mempunyai tim gugus yang luar biasa. Kebetulan Pak Pangdam Jaya, beliau sebagai wakil ketua, dan memang yang salah satu itunya adalah mengurusi masalah lab ini. Kami sampai datang ke semua institusi pendidikan, sampai ke LIPI meminjam apabila tersedia alat-alat tadi, PCR dan sebagainya. Memang ada beberapa yang meminjamkan ke kita, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sederhana. Artinya PCR-PCR yang dimiliki oleh teman-teman kita dari berbagai institusi tadi, setelah kita datangkan, setelah kami datangin dan kami pinjam, kami lihat, ternyata memang belum sesuai seperti yang kita inginkan. Sehingga sebagian kita kembalikan. Jadi memang ini adalah tantangan untuk kita. Satu sisi kita mencoba melebarkan, satu sisi lagi alat yang tersedia belum memadai, dan yang kami pesan sampai dengan sekarang juga masih inden. Ini menjadi suatu yang luar biasa bagi kita. Tanggal 28 Maret lab container sudah dibangun dan alhamdulillah saat ini sudah bisa melakukan ekstraksi Pak Sis, tetapi itu tadi PCR-nya belum datang. Jadi kami ekstraksi, kami cari-cari nih PCR-nya di mana gitu. Jadi sekali lagi bahwa tantangannya adalah bukan hanya butuh cepat dan akurat, tapi ketersediaan masalah reagen. Jadi ini banyak sekali lagi penawaran, ditawarkan tapi tidak sesuai CDC. Yang sesuai CDC atau yang sesuai dengan protap, barangnya nggak cepat datang. Ini tentunya menjadi sesuatu yang harus segera kita putuskan, apa yang harus langkah-langkah selanjutnya sehingga tidak sampai merugikan warga kita. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, mungkin sambil menunggu slide selanjutnya, bahwa kontainer kami yang di Pasar Minggu juga bekerja 24 jam. Kami terbantu sekali saat ini masih mendapat support full dari Pak Siswanto melalui timnya tentang reagen maupun kelengkapan-kelengkapan untuk penunjang lab. Meskipun kami sekali lagi kami juga menganggarkan, tapi sampai dengan sekarang juga barang belum terkirim. Bapak Ibu sekalian, masalahnya bukan hanya semata-mata lab. Tadi Pak Siswanto sudah menyinggung. Kalau saya bilang bahwa 4M itu harus dilihat. Man, method, material, dan money-nya. Seperti apa? Ini nggak bisa hanya sepotong-potong hanya beli lab, tapi nggak menyiapkan SDM-nya. Kami dari awal sesuai dengan protap dan patuh kepada
tim kementerian, kami mengirimkan sekali lagi SDM kita melakukan pelatihan di Litbangkes. Nah, ternyata karena kami buka full 24 jam di beberapa titik, kami butuh relawan. Banyak kami sudah lakukan rekrutmen relawan di Labkesda. Meskipun dari yang kita harapkan beberapa mengundurkan diri karena tidak semuanya itu siap untuk bermain dengan virus gitu seperti itu. Sampai dengan sekarang kami masih membuka peluang itu untuk rekrutmen tenaga karena kami berharap kami bisa menitipkan tim kami di berbagai tempat. Saya sudah diterima oleh LIPI untuk menitipkan orang untuk main di LIPI. Kemudian juga kami ulang nuwun kepada Pak Siswanto akan magangkan juga tim kami untuk dibantu ekstraksi di sana. Jadi ini sekali lagi kami lebarkan, baik kita siapkan SDM-nya sehingga nanti dia bisa siap pakai. Yang kedua adalah masalah material, peralatan dan bahan habis pakai. Sekali lagi bahwa kita bukan hanya bicara masalah alat, kita juga bicara tentang reagennya. Kalau sudah beli reagen, kalau sudah beli alat, apakah reagennya ada? Tentu ini bukan masalah hanya semata-mata laboratorium, tapi juga bagaimana nanti konsekuensi hukum seandainya sudah beli alat ternyata reagennya tidak tersedia. Ini tantangan tersendiri. Tadi yang kedua, reagen harus berpotensi terbatas karena harus inden. Tadi Bu Wendra menyampaikan bahwa sudah mengidentifikasi beberapa alat yang bisa dipakai, EBET, GenExpert, dan sebagainya. Kami DKI Jakarta langsung mengambil sikap. Kami sudah berkoordinasi dengan PD Patlin DKI Jakarta. Pada saat EBET diminta atau ditetapkan bisa dipakai, langsung kami Pak Siswanto pesan. Karena untuk mengurai tadi. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 17 April yang dijanjikan ada barangnya, ternyata mundur. Kemungkinan baru tanggal atau akhir April baru nyampe. Jadi kami berprinsip bahwa apa yang di depan mata barangnya ada, kita ambil dulu gitu. Tetapi itu juga tidak gampang. Tanggal 17 April ditetapkan barang terkirim, ternyata info terbaru barang baru bisa terkirim tanggal 25 April. Kalau tanggal 25 April ada jeda waktu luar biasa yang akan terbuang, sementara spesimen tentunya akan semakin menumpuk. Kemudian yang berikutnya jumlah mesin real time PCR yang terbatas yang sesuai dengan standar ini juga menjadi potensi masalah sehingga itu harus kita urai. Nah, solusinya tadi kami sekali lagi kami membeli, tetapi sampai dengan sekarang masih kami tunggu. Ini bukan saya sampai harus menghubungi kedutaan di Singapura supaya kami bisa cepat barang itu terkirim. Termasuk tentunya minta bantuan berbagai pihak supaya bantu cepat terkirim. Kemudian penyediaan sarana-sarana lain yang kita anggarkan melalui APBD, termasuk tadi ya meminjam beberapa alat PCR yang ternyata banyak yang punya, benar tadi seperti disampaikan oleh Pak Sis, banyak yang punya PCR, tetapi setelah kita cek tidak sesuai. Kemudian yang terakhir tentunya kami berharap ada alat ekstraksi yang bisa lebih cepat dari ujung sampai akhir PCR yang tentu kita harapkan itu bisa membantu DKI Jakarta. Secara metode juga sama, bahwa tentu kami sekali lagi mengacu metode yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan supaya nanti hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan benar gitu. Kami tidak ingin bahwa hasil DKI nanti tidak qualified dan itu akhirnya menjadi suatu kesia-siaan. Berikutnya adalah peluang. Tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mengidentifikasi beberapa alat yang ada di DKI Jakarta, mulai dari EBET, kemudian GenExpert dan sebagainya. Kami polakan sesuai dengan konsep wilayah. Kami bagi melalui Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Sekali lagi kami sudah menganggarkan, sedang proses menunggu. Kemudian untuk GenExpert ini perlu dipertimbangkan karena memang kami punya banyak. Ada 50 alat di DKI Jakarta. Tetapi tentunya tidak semua akan kita dorong untuk COVID. Kita akan pakai sekitar 50%-nya untuk COVID dan kita akan dorong tersedia di semua rumah sakit rujukan dan lab Kesda dan beberapa lab yang akan kita kuatkan termasuk rumah sakit UI yang sudah berkoordinasi dengan kami untuk meminjam alat TCM tadi. Tapi kami butuh kepastian, kami siap untuk menganggarkan seandainya harus KT itu dibeli.
Tetapi kami dapat info bahwa tim Kemenkes sudah menganggarkan sehingga kami didorong untuk yang beli yang e-bag itu sudah kami lakukan. Tetapi sekali lagi barangnya terdorong mundur datangnya. Peluang berikutnya adalah kami bermitra dengan BUMN. Beberapa BUMN sudah kami dekati, termasuk dengan rumah sakit BUMN yang sudah siap untuk melakukan kolaborasi, dan beberapa BUMN lain yang mempunyai alat ROS, ya, itu kami dekati untuk bermitra. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pembiayaannya. Tadi Bu Wendra menyampaikan bagaimana dengan BPJS gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah pandemi, ini adalah bencana non alam, tentu skemanya berbeda. Nah, kami ingin mendapatkan informasi yang lebih atau penetapan yang lebih detail. Kalau kami bermitra dengan BUMN atau lab swasta, itu bagaimana mekanisme pembiayaannya? Apakah ada penetapan harga yang terstandar sehingga tidak menjadi salah pada saat kami membuat suatu perencanaan? Ya, lanjut. Ya, ini adalah contoh yang kami bangun dalam waktu 1 minggu, membuat kontainer. Kami kebetulan disupport oleh BUMD kami, kontainer di Pasar Minggu, dan kami sudah meminta untuk dilakukan pembangunan lab, dan dalam waktu seminggu sudah selesai, dan saat ini sudah running untuk ekstraksi karena alat PCR-nya belum sampai. Alat PCR-nya kami titip-titipkan kepada mitra yang mampu untuk melakukan pemeriksaan PCR. Ya, lanjut. Ini tenaganya juga rekrutmen baru. Ya, kami memanggil Jakarta memanggil bagaimana berkoordinasi, kolaborasi, tentunya nggak bisa sendirian. Perlu penguatan dari berbagai pihak, termasuk dengan PD Patwin. Tadi Prof. Aryati sudah menyinggung, banyak sekali lab-lab swasta yang membuat paket-paket. Ini memang kemarin-kemarin kami belum sempat tertibkan. Kami akan segera merapat ke organisasi profesi untuk menertibkan. Nah, yang terakhir sebelum ditutup, ada suatu pemikiran bahwa untuk masalah lab ini tidak bisa semata-mata hanya lab. Perlu suatu keberanian, kemandirian Indonesia mau seperti apa? Apakah kita akan terus tergantung terhadap reagen maupun alat yang ada di luar? Karena kita nggak pernah tahu pasti kapan tuh sampainya. Sementara pasiennya sudah semakin banyak. Ada suatu pemikiran dari Prof. Aryati tadi yang sangat luar biasa terkait bagaimana mengkombinasi, sekali lagi bahwa untuk harus ada suatu keberanian keputusan tentang tata kelola manajemen kasus. Kombinasi antara klinisi dan pemeriksaan penunjang. Dengan tidak hanya tergantung pada satu titik alat, atau bukan alat maksud saya, metode maksud saya. Nah, ini harus suatu keberanian. Jadi sambil berproses. Karena semuanya inden lama, sementara pasiennya sudah di depan mata, sudah butuh keputusan yang cepat. Sehingga perlu dibutuhkan kolaborasi bagaimana kita menggabungkan antara SDM, metode, material yang tersedia, dan tentunya pendanaan untuk membuat satu keputusan. Tentu bukan hanya lab, harus ada kombinasi yang komprehensif antara klinisi dan pemeriksaan penunjang, sehingga teman-teman kita di rumah sakit akan dengan cepat membuat satu keputusan. Apakah menunggu PCR atau mungkin ada metode lain yang lebih cepat bisa membantu teman-teman mengambil keputusan. Demikian, Jakarta memanggil, kita siap untuk kolaborasi dengan semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.